Selama bertahun-tahun, Ridwan Kamil dan Atalia Praratia dikenal sebagai pasangan yang merepresentasikan keluarga harmonis di ruang publik. Keduanya kerap tampil serasi dalam berbagai kegiatan sosial, pemerintahan, hingga aktivitas keluarga yang dibagikan melalui media sosial. Citra inilah yang kemudian membentuk persepsi masyarakat bahwa rumah tangga mereka nyaris tanpa celah. Namun, di balik sorotan kamera dan senyum yang selalu tersaji, ternyata tersimpan dinamika yang tidak banyak diketahui publik. Hubungan yang tampak kokoh itu perlahan menyimpan retakan, meski tidak pernah diungkap secara terbuka. Banyak pihak kini menyadari, kehidupan figur publik tidak selalu seindah yang terlihat di layar. Kabar gugatan cerai yang dilayangkan Atalia menjadi tamparan keras bagi publik yang selama ini memandang mereka sebagai pasangan teladan. Keputusan tersebut seolah mematahkan anggapan bahwa keharmonisan di hadapan publik selalu mencerminkan kondisi sesungguhnya di dalam rumah tangga. Bab pertama dari kisah ini pun membuka mata masyarakat, bahwa di balik citra sempurna seorang pemimpin dan pendampingnya, ada realitas personal yang penuh pergulatan. Sebuah pengingat bahwa setiap keluarga, tak terkecuali milik tokoh terkenal, memiliki cerita yang tak selalu bisa disederhanakan oleh sorotan kamera. Kisah yang semula hanya berupa bisik-bisik itu akhirnya mencuat ke ruang publik ketika beredar informasi bahwa Atalia mengajukan gugatan cerai melalui jalur hukum. Berita tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media, memicu rasa terkejut dari masyarakat yang selama ini melihat mereka sebagai pasangan ideal. Berbagai portal berita menampilkan judul besar, sementara warganet membanjiri kolom komentar dengan pertanyaan dan spekulasi. Suasana di sekitar pengadilan pun tak luput dari sorotan, meski detail resmi perkara masih terbatas dan menunggu proses hukum yang berjalan. Keputusan Atalia ini menandai titik balik dari citra keluarga harmonis yang telah dibangun bertahun-tahun. Publik yang sebelumnya hanya melihat sisi cerah kehidupan mereka, kini dihadapkan pada realitas bahwa permasalahan rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja, termasuk figur publik. Bab ini menjadi jembatan penting dari kisah sebelumnya, dari retakan yang tak terlihat, kini menjadi keputusan besar yang mengguncang persepsi banyak orang. Sebuah langkah yang tak hanya mengubah kehidupan pribadi mereka, tetapi juga membuka lembaran baru dalam perhatian publik terhadap rumah tangga pasangan tersebut. Seiring mencuatnya gugatan cerai tersebut, perhatian publik mulai tertuju pada jejak digital dan penampilan keduanya dalam beberapa waktu terakhir. Banyak yang kemudian menilai bahwa kebersamaan Ridwan Kamil dan Atalia tidak lagi seintens dulu, meski hal itu sebelumnya dianggap wajar karena kesibukan masing-masing. Sejumlah unggahan di media sosial yang biasanya menampilkan momen keluarga kini terlihat lebih jarang atau bersifat formal. Bagi sebagian pengamat, perubahan kecil ini menjadi petunjuk bahwa ada dinamika yang berbeda di balik layar, meski belum tentu dapat dijadikan kesimpulan pasti. Dalam dunia figur publik, setiap gestur kerap ditafsirkan berlebihan. Namun, situasi ini memperlihatkan bagaimana masyarakat mencoba menyusun potongan demi potongan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah keputusan besar itu diumumkan. Bab ini memperkuat kesinambungan cerita sebelumnya, dari keputusan yang mengejutkan, kini publik mulai menengok ke belakang, mencari isyarat yang mungkin selama ini terlewat. Sebuah upaya memahami, bahwa peristiwa besar jarang datang tanpa tanda-tanda. Setelah publik menelusuri berbagai isyarat yang tertinggal di ruang digital, perhatian kini tertuju pada Atalia sebagai pihak yang mengambil langkah hukum tersebut. Melalui keterangan yang disampaikan kuasa hukumnya, Atalia digambarkan sebagai sosok yang telah lama memendam pergulatan batin sebelum akhirnya memutuskan menggugat cerai. Ia disebut berusaha mempertahankan keutuhan keluarga selama bertahun-tahun, menempatkan kepentingan anak dan citra keluarga di atas perasaannya sendiri. Namun, tekanan yang terus terakumulasi membuatnya berada pada titik di mana bertahan tidak lagi menjadi pilihan terbaik. Dalam narasi ini, Atalia tidak digambarkan sebagai pihak yang bertindak gegabah, melainkan sebagai seorang ibu dan istri yang mengambil keputusan berat demi kesehatan emosional dirinya dan keluarganya.
Pilihan tersebut disebut lahir dari perenungan panjang, bukan dari luapan emosi sesaat. Bab ini menyambung kisah sebelumnya dengan memperlihatkan sisi personal di balik angka dan dokumen hukum. Di balik gugatan yang tercatat di pengadilan, ada suara hati seorang perempuan yang merasa waktunya telah tiba untuk berbicara dan melangkah. Setelah suara hati Atalia mulai terungkap, publik pun bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan rumah tangga mereka. Berdasarkan keterangan dari pihak kuasa hukum, persoalan yang muncul bukanlah konflik sesaat, melainkan akumulasi dari berbagai perbedaan yang berlangsung dalam waktu lama. Perbedaan prinsip hidup, pola komunikasi yang kian menipis, hingga tuntutan peran sebagai figur publik disebut turut memberi tekanan besar. Atalia merasa perannya dalam keluarga semakin bergeser, dari seorang istri yang memiliki ruang dialog, menjadi sekadar pendamping simbolik di tengah sorotan masyarakat. Situasi ini perlahan menciptakan jarak emosional di antara keduanya. Ketika komunikasi tidak lagi berjalan efektif, setiap masalah kecil berpotensi membesar dan menambah beban batin yang terus dipendam. Bab ini menegaskan bahwa gugatan cerai tersebut bukan keputusan spontan, melainkan hasil dari konflik yang berlapis. Sebuah kelanjutan logis dari bab sebelumnya, di mana suara hati yang lama terpendam akhirnya menemukan jalannya melalui proses hukum. Konflik yang telah menumpuk bertahun-tahun itu pada akhirnya tak hanya dirasakan oleh Atalia dan Ridwan Kamil, tetapi juga berdampak pada lingkungan keluarga terdekat. Anak-anak menjadi pihak yang paling rentan, karena mereka harus berada di tengah perubahan besar yang tidak pernah mereka pilih. Dalam keterangan yang beredar, Atalia disebut sangat mempertimbangkan kondisi psikologis anak sebelum mengambil langkah hukum. Ia ingin memastikan bahwa keputusan tersebut tidak didasari kemarahan, melainkan demi terciptanya suasana keluarga yang lebih sehat ke depan. Keluarga besar pun turut merasakan beban situasi ini. Lingkaran terdekat diharapkan dapat menjadi penopang emosional bagi anak-anak, agar mereka tetap merasa aman meski struktur keluarga berubah. Bab ini memperluas cerita dari konflik pasangan menjadi persoalan keluarga. Dari masalah komunikasi yang mengendap, kini terlihat bagaimana dampaknya merambat pada anak dan orang-orang terdekat, menjadikan gugatan ini sebagai keputusan yang syarat konsekuensi. Di tengah perhatian yang terus mengarah pada Atalia, publik juga menantikan sikap dari Ridwan Kamil atas gugatan yang diajukan sang istri. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya menyampaikan tanggapan singkat melalui pernyataan resmi yang menekankan bahwa persoalan ini merupakan ranah pribadi. Dalam pernyataannya, Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak menarik kesimpulan sebelum ada putusan pengadilan. Ia juga menegaskan keinginannya untuk menjaga privasi keluarga, terutama demi kepentingan anak-anak. Respons tersebut dinilai sebagai upaya meredam spekulasi yang semakin meluas. Di tengah sorotan publik, sikap menahan diri menjadi pilihan yang diambil, meski tidak semua pertanyaan masyarakat dapat terjawab. Bab ini melanjutkan rangkaian cerita dengan menghadirkan suara dari pihak yang digugat. Setelah suara hati Atalia mengemuka, kini Ridwan Kamil memilih jalur tenang, menyerahkan kelanjutan kisah rumah tangga mereka pada mekanisme hukum yang berlaku. Dengan tanggapan singkat dari Ridwan Kamil, perjalanan panjang rumah tangga mereka kini resmi memasuki babak hukum. Publik pun hanya bisa mengikuti dari kejauhan, menunggu bagaimana pengadilan akan memutuskan masa depan pasangan yang pernah dipandang sebagai simbol keharmonisan tersebut. Bagi Atalia, langkah menggugat cerai bukan sekadar penutupan satu fase kehidupan, melainkan upaya membuka ruang baru bagi dirinya dan anak-anak untuk menjalani hari esok dengan lebih jujur dan sehat secara emosional. Sebuah keputusan yang lahir dari pergulatan panjang, bukan dari keinginan untuk menciptakan sensasi. Di sisi lain, kisah ini menjadi refleksi bagi masyarakat luas bahwa kehidupan figur publik tidak selalu seindah yang ditampilkan. Di balik jabatan, popularitas, dan sorotan media, ada persoalan manusiawi yang tak jarang harus dihadapi dalam diam.
Bab terakhir ini pun menutup rangkaian cerita dengan satu pertanyaan besar, apakah gugatan ini benar-benar menjadi akhir dari sebuah perjalanan panjang, atau justru awal baru bagi dua insan yang pernah disatukan oleh cinta? Waktu dan proses hukumlah yang akan memberi jawabannya.